Nah, yang pertama adalah false hiponatremia. Ya, ini yang false hiponatremia. Sebelum kita masuk yang beneran, kita masuk yang nggak beneran dulu ya. Ketika cek osmolalitas harusnya rendah kan tadi hiponatremia, tapi kok malah normal atau tinggi ya. Kenapa bisa begitu? Yang pertama adalah dari pseudo hiponatremia dulu, atau kita masuk ke teori ini dulu. True hiponatremia adalah ketika pasien memiliki konsentrasi natrium yang rendah ya, kurang dari 135, natrium darah rendah, setuju hiponatremia. Diikuti dengan osmolalitasnya rendah, tonisitasnya juga rendah, osmolalitasnya rendah. Cendol dawet, cairannya kebanyakan, itu true hiponatremia. Tapi ada yang tidak sesuai, ada yang false hiponatremia, osmolalitasnya malah tinggi atau malah normal ya. Kalau hiponatremia tadi, selnya akan membengkak ya, airnya akan masuk ke dalam semua. Airnya masuk ke dalam semua. Kalau hiponatremia yang palsu, itu malah nggak begitu. Bisa jadi osmolalitasnya normal, ya, tidak ada pergerakan air, atau jika terjadi hiper dari osmolaritasnya malah terjadi pergerakan air yang sebaliknya. Air akan malah keluar dari dalam sel, malah keluar dari selnya. Ada yang begitu? Ada dong. Nah, ada dua jenis dari false hiponatremia atau hiponatremia palsu ya. Ada yang pseudo hiponatremia, water doesn't move at all. Air tidak bergerak sama sekali. Berarti ini osmolaritasnya isoosmotik atau isotonis ya. Ada yang factitious hiponatremia. Airnya bukan malah masuk ke dalam sel selayaknya hiponatremia, tapi dia malah kebalikannya, airnya malah keluar. Ini adalah factitious hiponatremia. Nah, yang pertama adalah pseudo hiponatremia. Pseudo hiponatremia itu natriumnya rendah juga, kurang dari 135, tapi osmolaritasnya normal, tonisitasnya normal ya. Sehingga itu bukan suatu hiponatremia yang beneran. Pseudo hiponatremia itu terjadi karena biasanya adalah kesalahan dari laboratorium. Ada kesalahan dari cara pengukuran. Nanti kalau kita pelajari lagi, ada kesalahan dari cara pengukuran. Biasanya itu disebabkan karena apa? Karena adanya lipid ataupun adanya kadar imunoglobulin yang tinggi. Ya. Pseudo hiponatremia bisa kita lihat ketika ada peningkatan lipid atau peningkatan protein ya. Peningkatan lipid itu misalnya adalah hiperlipidemia, peningkatan protein misalnya pada multiple myeloma atau penggunaan terapi IVIG, immunoglobulin intravena. Yes. Cara terbaik untuk mendeteksi pseudo hiponatremia adalah dengan ngecek. Ini kan langkah tadi ya. Langkah pertama adalah kalau ketemu hiponatremia jangan lupa dicek osmolaritas urinnya. Nggak semuanya rendah, soalnya ada yang false juga, false hiponatremia. False hiponatremia atau factitious hiponatremia ya, itu kebalikannya, dia terjadi osmolaritasnya tinggi. Kalau osmolaritasnya tinggi, bukan selnya membengkak, tapi malah dia airnya keluar semua ya. Jadi ini katakan lingkungan dari luar sel ini lebih hipertonis ya, cairannya malah banyak yang keluar semua ya. Ini beda ya, beda dengan hiponatremia yang seharusnya kita pahami terjadi pembengkakan, tapi ini nggak bengkak kok malah keluar. Kenapa bisa begitu? Nah, ini karena dia namanya adalah factitious hiponatremia. Di mana kita menemukan factitious hiponatremia? Biasanya pada kondisi hiperglikemia. Bisa pada penggunaan mannitol ya, atau penggunaan glisin. Ya. Penggunaan hiperglikemia yang sering kita temukan, hiperglikemia ketika ada insulin, dia tidak bisa menarik air. Glukosa dalam kehadiran insulin adalah osmol yang tidak efektif, sehingga nantinya dia tidak bisa menarik air, tapi malah hanya si glukosanya saja yang keluar masuk ya. Ini adalah ineffective osmol, yang bersolut yang berpindah hanya si glukosanya doang, airnya nggak ngikutin, sehingga dia tidak menarik air, dan ini sangat berbeda dengan konsep hiponatremia yang kita setujui. Pemberian mannitol juga begitu, dia malah bikin keluar ya si airnya untuk menurunkan tekanan intrakranial. Yang sering kita temukan adalah natrium pada kondisi hiperglikemi, hiponatremia akibat
hiperglikemi. Salah satu hal yang menarik dari faktisius hiponatremi adalah hiponatremi dapat disebabkan akibat tingginya kadar glukosa. Ini sebenarnya bisa dihitung. Jadi nanti teman-teman kalau kalian semuanya menemukan hiponatremia, natrium berapapun sih, natrium berapapun yang ada hiperglikemianya, maka tugas kalian jangan percaya sepenuhnya terhadap kondisi natrium yang kalian baca, ya, karena itu bisa terjadi apa ya namanya ya, tidak sebenarnya si kondisi natriumnya. Maka kita harus menghitung namanya corrected hiponatremia. Nanti kalau ketemu hiperglikemia, kita harus menghitung corrected natriumnya kalau kondisinya hiperglikemia. Nah, kalau mau repot, ngitung sendiri. Misalnya kita ketemu pasien natriumnya 128 dengan kadar gula darah adalah 400 ya. Untuk setiap kenaikan 100 dari kadar gula darah ya, maka tambahkan 1,6 milimol per liter natrium yang kita ukur. Jadi kalau ini kita temukan gula darahnya 400, berarti ada berapa kali dari 100? Ada tiap kali 100 berarti ada 3 kali ya. 100, ada 200, 300, 400, ada 3. Dikalikan 1,6, dapatlah angka 4,8. Nah, 4,8 ini harus kita korektedkan ke si natrium yang sebenarnya tadi, ya, sehingga natrium yang diukur itu sebenarnya terjadi pada saat hiperglikemi itu adalah 133, bukan 128. Jadi jangan-jangan pasien itu katakanlah nanti ada ketemu natriumnya 140, ya, wah normal nih, tapi dia hiperglikemi. Ketika dihitung hiperglikemi, bla 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 bla, ternyata ketemunya 150, wah, ya bukan natriumnya nggak normal ternyata karena setelah dikorektif ternyata dia tinggi. Jadi ingat teman-teman, nanti ada namanya faktisius hiponatremia. Jadi kalau ketemu natrium yang ada hiperglikemianya, kalian harus melakukan corrected natrium yang harus dihitung. Setiap kali kenaikan 100 dikalikan 1,6. Nanti hasilnya ditambahkan ke nilai yang sebenarnya. Biar saya nggak dikira mengada-ngada tentang teori ini, kalian bisa cek di MDCalc. Ini kalkulator favorit kita semua nggak sih? MDCalc, alamannya ini mdcalc.com. Di sini ada sodium correction for hyperglycemia. Ya. Jadi sebenarnya ketika ada hiperglikemia itu natriumnya itu harusnya dikoreksi begitu ya. Kalau malas ngitung yang tadi setiap kenaikan 100 kali 1,6, kalian bisa langsung buka MDCalc, kemudian kalian masukkan aja sih ininya, akan ketemu nilai natrium yang sebenarnya, corrected natrium.